pada batin, pada hakikatnya. Jadi kita masuk ini ke dalam makam arifu billah. Itu. Jadi begitulah orang yang sudah akrab dengan Tuhannya, tidak ada lagi yang dipandangnya kemana saja, tetap dia berhadapan kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci. Itulah yang menghidupkan di seluruh alam semesta. Nah itu. Jadi langsung sudah kita ke sana. Nah itu. Kita langsung menyerahkan diri kepada wajahnya dan kepada zatnya. Wajahnya, kodrat, bergerak, iradat, berkehendak, ilmu, mengetahui, sama mendengar, basar, melihat, kalam, berkata-kata, ini wajahnya, sifatnya, atau kelakuannya, atau nurnya. Nah itu. Nah kemudian zatnya, dirinya itu yang hidup, yang tidak bisa mati. Itulah hidup yang kekal dan abadi. Itulah zat yang Maha Suci. Itu maka dia bakal, dia kekal. Nah kemudian tampak penyerahan diri kita ini, itulah yang menjadi jiwa kita. Itulah nyawa kita. Nah maka dikatakan jiwa kita itu suci. Nah itu yang suci tadi, wajahnya, wajah zat itu yang suci. Itulah diri kita, itulah apa, jiwa kita. Nah yang hidup itu rahasia kita. Yang hidup itu zat Allah, itu rahasia kita. Nah kenapa rahasia? Dia bilang diri Tuhan itu mengatakan dirinya itu rahasia. Dijelaskannya dalam hadis qudsi. Apa kata diri Tuhan itu? La insanu sirri wa ana sirruhu. Nah itu katanya kan dalam hadis qudsinya. Bermula insan itu, mana insan itu jiwa kita tadi, rahasiaku dan aku pun rahasia. Jadi diri Allah itu rahasia insan, dan insan itu rahasia Allah. Itu. Jadi diri Allah itu adalah rahasia diri kita. Insan itu adalah jiwa kita. Ihsan itu adalah ruhani kita ataupun hati kita. Dan manusia itu adalah badan kita. Jadi siapa kita yang sebenarnya? Nampak itu kan? Jadi siapa yang jelas itu? Kita yang jelas atau Allah yang jelas? Nah itu. Maka nyatalah Allah itu. Nah baru kita bisa menyembah Tuhan. Itu kalau sudah kenal sudah kita kepada zatnya. Mana zatnya? Itulah yang hidup di semesta alam. Kenal kepada wajahnya. Mana wajahnya? Yang bergerak, menggerakkan seluruh manusia, yang memberikan kehendak kepada manusia, yang memberikan ilmu kepada manusia, yang memberikan pendengar kepada manusia, yang memberikan penglihat pada manusia, dan mencatatkan lidah manusia. Ini wajahnya ataupun sifatnya. Nah kemudian asmanya mana asmanya? Asmanya itulah menjadi hati manusia. Itu mata hati, coba dengar. Coba periksa hati itu apa ucapannya. Ada pernah berhenti siang dan malam Allah, 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 Allah? Ada berhenti? Tidak. Itu. Coba, ini menunjukkan dia asma Allah. Jadi tidak saja di hati Allah itu ya. Jadi dipertunjukkan oleh Al-Quran. Gitu. Apa kata Al-Quran? Summa yatalilu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Kalau dilengkapkan makna itu diambil pangkal ujung aja dia. Masyarakat dari kulit kamu hingga hati kamu katanya. Padahal tidak. Dilengkapkannya maknanya itu. Summa yatalinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Maksudnya tetapkanlah dan masyarakatlah dari kulit kamu, daging kamu, darah kamu, urat kamu, tulang kamu, sumsum kamu dan hati kamu zikir Allah Allah. Ini semua lapisan tubuh kita berzikir, menyebut Allah. Karena dia asma. Karena dia asma. Petunjuk Al-Quran, jangan sunnah-sunnah itu cukup. Nah, ini di situ kita bisa bingung kalau kita tidak paham. Kenapa? Maka Allah dan Rasul tidak sejalan. Nah, gitu. Allah menunjukkan dari kulit sampai ke kalbu. Kita coba, kita laksanakan, tidak bisa. Tidak bisa. Kita zikirkan dulu kulit,
habis kulit ke daging, dari daging ke darah, dari darah ke... Nggak bisa. Jadi yang bisa, kita mengikut sunnah Rasul. Bagaimana? Kalbu dulu. Kalbu dulu penuhi kalbu. Nah itu. Penuhi sebanyak-banyaknya zikrullah itu. Penuhkan. Sudah penuh, dia melimpah ke sumsum. Penuh di sumsum, melimpah ke tulang. Dari tulang melimpah ke urat. Dari urat melimpah ke darah. Dari darah melimpah ke daging. Dari daging barulah melimpah ke kulit. Baru betul. Yang dikatakan Al-Quran tadi, Summaya talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Maksudnya tatkala masyarakatlah dari kulit kamu, daging kamu, darah kamu, urat kamu, tulang kamu, sumsum kamu, dan hati kamu zikir Allah. Nah, jadi Allah menuju dari luar ke dalam. Tapi tidak bisa kalau kita laksanakan. Kalau tidak ikut Rasul dari dalam keluar. Baru bisa. Nah, jadi siapa dia kita? Asma Allah kan? Nah, jadi hati dia mengaku Allah. Sumsum mengaku Allah. Tulang mengaku Allah. Urat mengaku Allah. Darah mengaku Allah. Daging mengaku Allah. Dan kulit mengaku Allah. Di mana tempat syaitan menumpang? Ada? Coba sah. Ada apa tak? Tidak ada kan? Nah, maka itulah yang dikehendaki ataupun yang diminta oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan sabdanya, qalbu mu'minin baitullah. Hati orang yang beriman itu rumah Allah. Berani dia dekat lagi ke sudah rumah Allah itu berdiri. Berani dekat syaitan itu. Ada. Coba. Macam mana coba? Jadi kalau sudah ini berlaku asma Allah, coba periksa, ada kira-kira yang bisa disentuh neraka itu? Ada? Dari mulai kulit, daging, darah, urat, tulang, sumsum, kalbu, ada yang disentuh neraka? Padam pun neraka itu. Karena itu asma Allah semua. Nah, jadi inilah yang dimaksud Al-Quran itu. Bukan kita nanti sesudah ke kubur sana baru kita kembali kepada Allah. Yang dimaksud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu kata Allah yang datang dari Allah itu kembali ke sekarang ini kita pulangkan. Bisa kita pulang kepada Allah pada sekarang ini. Kalau tadi bisa pulang sampai kapan pun bisa pulang. Nah apa yang sudah ke kubur sana akan ada harapan lagi pulang enggak? Pulang pun habis sesat. Sekarang inilah kalau kita mau pulang yang benar, menjalani ihdinas shiratal mustaqim untuk mendapatkan ridha Allah sekarang ini kita pulangkan. Pulang kita sekarang kepada Allah. Sekarang kita berada di af'al Allah. Sekarang ini af'al Allah. Tubuh kita ini macam mana? Bisa kita pulang? Kemana pulangnya? Kepada Allah, kepada zat Allah, sesat. Nah itu. Kemudian hati kita asma Allah, kemana kita pulang? Kepada zat Allah, neraka. Nah contoh. Yang mempergunakan jasmani menghadap kepada zat Allah Nabi Musa, macam mana? Terbakar kan? Terbakar. Habis jadi abu. Neraka. Kemudian berdasarkan malaikat, panglima malaikat Jibril ikut sama Nabi kita Muhammad SAW perjalanan Mi'raj untuk menghadap kepada zat Allah sampai Sidratul Muntaha, terbakar. Tidak bisa. Berdasarkan jasmani, rohani untuk menghadap kepada Rabbani, tak bisa kita harapkan. Itu semua terbakar. Kecuali kita mendapatkan diri nurani, baru kita bisa menghadap kepada Rabbani. Nah ini maka langsung kita menyerahkan diri ini sesuai dengan perintah Allah dan Rasul langsung kepada alam nurani. Nah ini jadi baru kita bisa menghadap kepada Rabbani. Nah itu. Jadi kembalinya jasmani ke mana?
hanya kepada rohani. Coba lihat kafiat. Ada saudara pernah belajar kafiat ya? Wah, ini tuan-tuan sudah ahli dalam kafiat ini. Ya kan? Coba lihat kafiat tarikat Naqsabandiyah. Yang pertama menghimpunkan pengenalan pada hati sanubari. Coba. Ada kita punya badan begitu. Ada punya kepala, ada punya badan, ada punya tangan, ada 2 kaki. Tidak ada. Yang ada hanya hati sanubari. Itu yang ada. Siapa hati sanubari? Asma. Udah pulang. Nah, itu. Lalu yang kedua, menetapkan ingatan pada zat Allah yang Maha Suci. Mana zat yang Maha Suci? Ingatan yang mana yang ditetapkan kepada zat yang Maha Suci? Itulah syarat kita berjalan. Nah, itulah syarat berjalan. 2 inilah syarat berjalan. Berjalan ke mana? Menuju kepada zat Allah. 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 Nah, itu kita berjalan. Atau untuk menuju kepada keridaan Allah ilahi anta maksudi waridaka maksud. Nah, itu. Nah, jadi kemudian sesudah semua ini kita serahkan diri kita tadi kepada wajah Allah, dan wajah Allah itu langsung kepada zat Allah. Itu. Nah, jadi sesudah badan jasmani kita tadi sudah pulang kepada asma Allah. Nah, itu. Maka asma Allah itu pulang dia kepada wajah Allah. Yang laisa kami susun. Itu jalannya. Dan bisa langsung pada zat Allah. Allah itu menghadap ke asma. Pulang. Coba lihat tabiat. Adakah menghimpunkan pengenalan kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada. Ada. Ayo. Kita menghimpunkan pengenalan hanya kepada hati sanubari. Nah, kepada asma. Jasmani kita pulangkan asma. Asma. Nah, baru kita pulangkan kepada wajah Allah yang melaisarkan misli syaitan. Sudah sampai kepada wajah Allah yang melaisarkan misli syaitan otomatis. Nah, itu. Ini sudah huwa ma'akum aina ma kuntum. Akhirnya baru la maujudun illallah. Baru kembali dia kepada zat yang Maha Suci. Nah, baru tinggal wujud semata-mata. Nah, itu tinggal zat semata-mata. Kalau sudah sifat itu kembali. Nah, itu jalannya. Karena kita berasal daripada zat kepada sifat, dan sifat ke asma, dan sifat ke af'al. Nah, tentu saja ikut jalan itulah baru mendapatkan jalan yang lurus. Dari af'al ke asma, dari asma ke sifat, dari sifat kepada zat. Nah, itu. Nah, jadi baru kita bisa menyembah Tuhan. Baru bisa kita salat. Karena zatnya sudah jelas, sifatnya sudah jelas, asmanya sudah jelas, dan af'alnya sudah jelas. Nah, itu. Jadi yang disembah siapa? Allah. Nah, Allah tak bisa disembah. Allah cuma dipuji cuma. Allah tidak bisa disembah. Allah hanya bisa dipuji. Kenapa? Karena Allah itu namanya. Allah itu karena asma Allah husna. Tak ada disembah, hanya dipuji. Nah, jadi yang disembah itulah zatnya yang Maha Suci. Itu yang disembah. Nah, itu. Karena dari situ asal kita ke sana kita akan kembali. Nah, itu kita menyembah kepada asal kita kembali. Karena menyembah itu kita untuk melaksanakan jalan pulang. Yang menyembah siapa? Sifatnya yang suci. Yang mana sifatnya? Itulah ilmu. Nah, itu. Ilmu itu yang berserta dengan kudrat dan iradat. Nah, itu. Dan basar. Dan basar kalam dan sama. Nah, itu yang menyembah. Karena dia punya kekuatan, kudrat dan iradat. Dan ilmu itu mengetahui. Kalau tak ada ilmu macam mana menyembah? Itulah yang menyembah.
Kemudian yang dipujinya baru asmanya yang maha besar. Allahu Akbar. Nah, itu yang dipujinya. Yaitu Allah yang maha besar. Dia memuji namanya. Itu puji kadim bagi kadim. Tuhan memuji dirinya sendiri. Nah itu. Salah itu. Kemudian baru yang keempat. Yang dipersembahkan. Apa yang dipersembahkannya? Harta kekayaannya. Mana harta kekayaannya? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Maksudnya Allah menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi antara keduanya. Apa isi 7 lapis langit? Api dan angin. Apa 7 lapis bumi? Air dan tanah. Maka dijadikan Allah ini kita Adam. Ini Adam. Inilah kita anak cucu Adam. Dijadikan oleh Allah daripada tanah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita daripada ini. Nah, bagaimana dia mempersembahkan sifat tadi wajah Allah yang mempersembahkan kepada zatnya. Ini yang persembahkan kekayaannya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Maka berdiri Allahu Akbar. Siapa? Itu adalah darah kita dipulangkannya kepada api. Karena api yang berdiri. Kepada kita darah. Kembalilah diri kita ke api. Darah kita itu. Waktu mengatakan berdiri Allahu Akbar. Ruku Allahu Akbar. Kembalilah asal diri kita itu daripada angin. Itu orang kembalilah ke angin. Nah, kemudian Allahu Akbar sujud. Diri kita itu tulang berasal daripada air. Kembalilah dia ke air. Allahu Akbar duduk. Daging kita asal daripada tanah. Dan kembalilah ke tanah. Jadi kita tidak punya tubuh lagi. Daging kita pulang ke tanah. Allahu Akbar. Tulang kita pulang ke air. Allahu Akbar. Urat kita pulang ke angin. Allahu Akbar. Dan darah kita pulang ke api. Allahu Akbar. Ini yang dipersembahkan oleh sifat. Ini kekayaan. Bukan hamba ini bisa menyembah Tuhan. Hamba ini yang dipersembahkan. Yang disembah adalah zatnya yang suci, maha suci. Yang menyembah sifatnya yang suci. Yang dipujinya asmanya yang maha besar. Yang dipersembahkan adalah perbuatannya, yaitu kekayaannya yang maha kaya. Badan jasmani kita. Ini katakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Jadi jelas kan? Jadi ada salat yang tidak sampai kepada Allah? Tidak ada kan? Tak ada. Tak ada kita ragu-ragu melakukan salat terima Allah dan tidak. Tak ada. Langsung minallah, lillah daripada Allah kepada Allah, bagi Allah. Langsung. Itu. Jadi tidak ada akan yang diragukan. Salat itu maka khusyuk. Karena tidak ada kita lagi. Apabila khusyuk. Jadi kita dah panah. Kembali kepada Allah. Nah, kemudian kembali kita kepada Ibrahim. Jadi Ibrahim sesudah menceritakan ini, bagaimana caranya untuk mengembalikan diri kepada Allah itu, sesudah dijelaskannya, maka kemudian baru dikerjakannya. Pekerjaan Ibrahim menjadi sunnah. Menjadi contoh tauladan kepada kita semua. Nah itu. Di mana saat dan waktu Ibrahim melakukan perintah Allah ini untuk menyerahkan diri kepada Tuhan yang hidup yang tiada mati, sama saja di perintah Allah itu menegakkan agama untuk membangun Masjidil Haram dan Ka'bah. Nah, Masjidil Haram dan Ka'bah itu adalah syarat untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Ditantangkan oleh Ibrahim. Bangun Ka'bah dulu. Batu yang dibangun itu batu daripada 7 gunung itu
diambil oleh Ibrahim, dikumpulkan daripada 7 gunung itu, didirikannya. Tapi asal didirikannya tumbang. Nah, ulanginya balik ke sana. Nah, sesudah diulangnya tumbang pula yang sebelah ini. Begitu saja tidak mau berdiri, tidak mau tegak. Kenapa? Karena tapak bangunan itu tidak mau diam, bergerak saja dia. Yang dibangun batu ya tumbang. Aduh, jadi heranlah Ibrahim ini. Apa benar ini perintah Allah yang aku laksanakan ini? Kalau memang benar, kenapa tidak diridai Allah? Diridai Allah lah kalau memang benar ini perintah. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan batin kita. Kita sungguh-sungguh yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, patuh dan taat kepada Allah, melaksanakan perintahnya. Dipanggilnya hayya 'alas shalah. Kita kerjakanlah salat untuk merebut kemenangan. Hayya 'alal falah. Kita kerjakan, kenapa saja cocok. Datang keraguan kita, kenapa Allah tidak meridai? Kenapa tidak membusuk salat ini? Ayo benar yang perintah Allah, ya busukkanlah. Hamba itu mana bisa berbuat busuk Allah lah. Nah, kalau Allah itu melakukan secara khusus, yang khususlah kita laksanakan. Tidak juga khusus, jatuh juga kelalai. Asal kita kerjakan salat, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kata Allah. Nah, kan tidak cocok. Kenapa makan neraka? Kita untuk menghindari neraka, maka kita menegakkan salat. Kenapa makan neraka yang diberi Allah? Kenapa? Karena lalai dari ingatan. Itu lalai dari ingatan. Tidak mengingat zat Allah. Tidak menghadap kepada zat Allah, membelakangi Allah. Kita dipanggil Allah menghadap, tapi tidak mau menghadap, tapi belakang kita berikan. Makan tulang. Itulah oleh Allah tidak akan diterima. Padahal yang sudah dikatakannya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu sangat beruntung kata Allah orang yang beriman. Di mana keuntungannya? Karena dia mendapatkan salat yang khusyuk. Nah, salat itu khusyuk, baru dapat keberuntungan. Kalau tidak khusyuk, kecelakaan. Nah, itu pertanyaan batin kita suruh pada Ibrahim. Kenapa ini? Maka tidak diridai Allah. Maka datang jawaban Allah kepada Ibrahim. Tak bisa Ibrahim, kau laksanakan perintahku itu. Kalau tidak, kau membuat persyaratan. Tak bisa lupa dalam agama itu kita punya syarat. Syarat dulu baru hukum, baru sah, baru batal, baru halal, baru haram. Itu syarat ini yang pertama, diutamakan syarat ini. Kan itu dari Allah. Apa syaratnya? Kata Ibrahim, korban. Kata Ibrahim, aku ini orang yang sangat suka berkorban. Kenapa masih korban lagi yang diminta? Orang 1 tahun 1 ekor kambing, 1 ekor kibas. Itu yang dikorbankannya. Aku dah 1 tahun ratusan ekor kibas, puluhan ekor unta yang aku korbankan. Bukan sedikit korbanku. Korbanku sudah berlebih. Jadi rupanya kita menyangka banyak amal ibadah itu berbahaya rupanya. Jangan adalah kita melakukan amal ibadah sudah banyak, betul amal ibadahku ya Allah itu. Itu. Kita hindarilah itu, bahaya rupanya itu. Itu jangan rupanya kita imbangi Allah itu. Itu. Tidak bisa. Kita berbuat sajalah dengan ikhlas, tapi tidak bisa kita menghitungnya kalau di sisi Allah. Ini contoh Ibrahim. Jadi tidak juga paham Ibrahim baru dijelaskan Allah. Apa kata Allah kepada Ibrahim? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Apa sih agama?
Tuhan maksudnya itu orang mendustakan Tuhan. Tapi kan dikatakan yang begitu kan kasar itu. Agama itu Tuhan. Bukan agama itu suatu apa, bukan, atau pekerjaan dan sebagainya, bukan itu agama ini diri Tuhan. Itu yang didustakan sama Ibrahim. Gitu. Jadi yang mana orang mendustakan adanya diri Tuhan itu, fadzalikal ladzi yad'u yatim, bagi mereka yang tidak menyantuni anak yatim, wala yahuddu 'ala ta'ami miskin, dan bagi mereka yang tidak membantu kepada fakir dan miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka dalam neraka oleh orang yang salat, yang lalai dari ingatan. Ini berbahaya, melalaikan ingatan ini. Ini karena kita mendustakan adanya Allah, adanya diri Tuhan, maka kita lalai dari ingatan. Tidak bisa kita menetapkan kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatan itu. Itu bahayanya. Jadi kata Allah, itulah kurbanmu yang banyak itu. Aku salurkan kepada bantuan santunan anak yatim, dan aku salurkan kepada bantuan kepada fakir dan miskin. Selamatlah harta bandamu yang banyak yang kamu kurbankan. Sudah aku terima, sudah kembali ke sisiku. Tapi sayang, apalah artinya kamu menyelamatkan harta benda yang begitu banyak, tapi namun dirimu tidak selamat. Siapa yang menerima pengembang itu nanti? Dirimu tak selamat, tak kembali kepadaku, kata Allah. Maka dijelaskan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, selamatkan diri kamu, itulah dirimu, dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Barulah dapat harta benda yang kita kurbankan itu kita ambil. Jadi kalau diri kita pun tidak selamat, ahli keluarga tidak selamat, bagaimana mengambil harta benda itu? Tak bisa. Terkejutlah Ibrahim, ya Allah, ya Tuhanku, berdosalah hambamu ini, ya Allah. Ampunilah hambamu ini, dengan segera hambamu akan melakukan perintahmu, ya Allah. Lalulah Ibrahim, apa mencari anaknya? Mana anakku ini? Mana anakku ini? Jumpalah sana anaknya Ismail. Langsung tanya. Apa kata Ibrahim? Wahai anakku, aku bermimpi tadi malam. Tuhan memerintahkan kepadaku untuk menegakkan agamanya di muka bumi ini, membangun Masjidil Haram dan Ka'bah. Tapi syaratnya kamu dikurbankan. Macam mana anakku? Kata Ibrahim, ini yang dikhawatirkan yang bingung Ibrahim. Apa jawab anaknya Ismail? Wahai ayahku, itu perintah Allah. Jangan ayah anda lalaikan. Jangan segera ayah anda laksanakan. Niscaya ayah dapati Ismail orang yang sabar. Wah, saya bisa menolak dari Ibrahim. Kita pasang, tarik anaknya, berangkatlah menuju Jabal Qurban. Sekitar 15 km itu jauhnya dari Masjidil Haram ini ke Jabal Qurban. Berangkatlah Ibrahim beserta anaknya Ismail. Sekitar 7 km dia berjalan. Anas tercegat karena dicegat oleh setan dan iblis dengan kekuatan yang dahsyat. Apa kekuatannya? Zumrat. Itu dikatakan orang zumrah. Ada 3 buah. Zumrah Aqabah, Zumrah Ulat, dan Zumrah Ustad. Dan saya itu. Kemudian apa kata Ibrahim? Ya Allah, aku melaksanakan perintahmu. Berikanlah petunjuk dan bantuan kepadaku. Bagaimana aku melewatinya ini untuk mengusir setan dan iblis ini. Maka datang petunjuk Allah, ya Ibrahim, ambil batu, isi dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dilimparnya ke arah setan, tanpa dengan batu berisikan kalimat itu. Naik lagi dia di sumber yang kedua. Tadi juga juga. Dikejar lagi oleh Ibrahim, limpar, tercampak lagi dia. Naik lagi dia di sumber yang ketiga. Wah, hebat juga ini kata Ibrahim. Bagaimana? Ini satu kali lagi nih. Maka dikejar 2 arah oleh Ibrahim dan Ismail. Jadi serentak Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, hilang. Karena dia ketakutan, karena terbakar ini. Itu.
Jadi pergilah setan dan iblis menjadi persembunyian supaya tidak dapat lagi dikejar oleh Ibrahim dan Ismail. Di situ dia mendapat persembunyian yang aman. Nah, disitulah dia berusaha, bekerja dan berkuasa. Mana? Ini kalbu manusia. Wah, barulah menamakan dia kekuatannya uzur cuma takduria atau dengki dan tinggi diri. Nah itu, inilah yang menjadi jin wanas di diri manusia. Nah itu, mengganggu kita melakukan amal ibadah. Dicegatnya amal ibadah kita. Tidak bisa langsung kepada Allah. Nah ini, jadi ini usiran dari jumlah sana. Kenapa maka dihalanginya Ibrahim? Dia sudah tahu. Ah itu. Begitulah tajamnya ilmunya iblis itu. Apabila Ibrahim langsung ke Jabal Turban dapat dilaksanakannya perintah Allah itu mengorbankan anaknya, maka pasti tegak agama Allah di muka bumi ini. Kalau sudah tegak agama Allah di muka bumi ini, maka kekuatan setan dan iblis akan hancur berantakan. Inilah yang ditakutkannya. Nah, maka Allah mengatakan kepada kita hamba, pekerjaan Ibrahim dan Ismail ini menjadi uswatun hasanah, menjadi contoh tauladan yang baik. Itu kata Allah. Itu apa bagi kita? Nah, inilah kesempatan kita dipanggil oleh Allah karena kita tidak berdaya serupa dengan Ibrahim, tak bisa mengusir setan dan iblis itu kalau tidak dibantu oleh Allah. Nah, ini maka Allah memanggil kita, serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang hidup, yang tiada mati. Jika ikhlas kita menyerahkan diri mengikuti perintah Allah, otomatis Allah akan menyampaikan kekuatan setan dan iblis itu. Nah, ini yang paling ditakuti oleh setan dan iblis. Boleh kita perintah. Cobalah kita mikir. Beramal sepanjang masa, salat, puasa, zakat, haji 20 kali kita ulang. Adakah yang ditakuti oleh setan dan iblis? Tidak ada. Tak ada dia yang takut. Nah, bertambah gemuk dia. Karena pahalanya kita kerjakan amal ibadah dia. Bukan untuk Allah. Kalau kita sampai kepada Allah, tidak kita terima nanti amal ibadah kita itu balasannya. Nah, tapi kalau bayat ini yang paling takutnya. Jika hamba itu menyerahkan diri kepada Tuhan, dia mau dimana lagi? Tak ada tanpa numpang lagi. Otomatis tabangnya. Ini yang paling takutkan oleh setan dan iblis. Itu maka inilah yang paling mulia di sisi Allah. Inilah berbayar. Ini yang paling ditakuti oleh penjajah tanah air kita dulu. Itu maka ini tidak pernah keluar di mana-mana. Nah itu, karena ulama itu takut ini kalau dulu mengeluarkan ini 350 tahun yang telah lalu, ini dipancung ini hukumannya. Ini paling ditakuti oleh penjajah. Inilah dia. Ini dikatakan agama. Nah, kita untuk menuntut agama, untuk mendapatkan agama, ini baiat, menyerahkan diri kepada Tuhan yang hidup yang tiada mati. Betul. Takutnya apa? Karena kalau sudah kita berbaiat, kita sudah serahkan diri kita kepada Tuhan. Kita sudah punya kekuatan yang lain. Tidak sekedar hanya kekuatan manusia saja. Bahkan timbul kekuatan malaikat, bahkan timbul kekuatan Allah. Ini dia tahu, orang penjajah itu tahu. Kekuatan Islam ini ada yang tak bisa dia melawannya dengan senjata. Senjata dia tidak mampu melawan ini. Dia tahu. Ini maka apa kata dia istilahnya? Anak yang kecil mudik sedang tidur, jangan diganggu. Jangan dia tidur nyenyak-nyenyak. Yang penting harta bendanya diambil. Itu istilah penjajah dulu. Jadi kita umat Islam ini katanya anak kecil. Itu bodoh. Tidur pula. Mana tahu kita tanah air kita dijajah. Mana tahu hasil bangsa Indonesia dilarikannya ke negara dia. Nggak tahu kita. Kalau hanya kita beramal, beribadah, itu orang bodoh. Kata penjajah itu dulu. Anak kecil, orang bodoh. Nah itu, bisa saja itu kita mau bikin apa dia. Mau dicampak sana, campak sini, dia tidak tahu, tak tahu dia dengan hati. Ini yang takutkan ini, dia berbaikat. Disalahkannya dirinya kepada Tuhannya. Ini yang ditakutinya. Dia pasti akan tercampak. Akhirnya, yang ditakutinya itulah yang akan timbul. Nah,
Tapi tidak dengan pelaksanaan baiat ini. Dengan apa? Maka bisa kita rebut. Bukan sedikit perjuangan, bukan sedikit sudah pengorbanan bangsa kita untuk merebut tanah air tidak akan berhasil. Jadi, maka berhasil merebut tanah air. Coba kita ingat dengan sebab apa? Dengan sebab kita melaksanakan Sumpah Pemuda. Nah, dengan ada Sumpah Pemuda, bangsa ini yang menyadari dirinya. Satu bangsa. Satu tanah air. Nah, satu bahasa. Jadi akhirnya semua sudah menjadi satu, menyatu. Sabang Merauke. Timbul semboyan. Hidup atau merdeka. Mati atau merdeka. Maka serentak mengucapkan Allahu Akbar. Bergementar itu penjajah itu. Nah, di situ dia menyerahnya. Bukan ada kekuatan apa-apa kita. Jangan hanya kalimat tauhid. Maka disertai dengan perjuangan yang menyatu dari Sabang Merauke, maka berhasil kita merebut tanah air bangsa Indonesia menjadi milik bangsa Indonesia. Udah berapa tahun sudah lepas kita daripada penjajah, kok masih dijajah juga? Nah itu maka kita keluarkan ini masalah ini, baiat ini untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Kok masih terjajah? Coba, ini 1 berbanding 1000 ini. Nah, 1 kita keluar, tapi 1000 masih penentang. Kenapa kita umat Islam maka tidak mau sadar? Coba, 350 tahun kita sudah tertanam agama Islam ini. Bahkan orang luar daripada agama kita menghitung dan mengukur agama Islam tinggal 5% saja. Coba kan, berapa kekuatan 5%? Bakal habis lah itu. Gitu. Nah, jadi rupanya Allah tidak mengizinkan. Nah, itu walaupun tinggal 5%, tapi mulai bangun kembali di mana-mana. Di seluruh tanah air Indonesia ini bangun sekarang. Jiwa manusia ini bangun untuk menuntut haknya. Karena haknya sebenarnya. Dia untuk mendapatkan jiwa yang tenang. Dia menuntut hak yang sebenarnya. Tanah air yang zahir sudahlah dapat kita rebut, tapi kita jangan bersama-sama. Cara bergotong royong. Seluruh bangsa Indonesia merebutnya. Ini satu tanah air lagi. Ini alam bakar. Sedang dijajah ini. 7 kerajaan yang mendudukinya. Nah itu, kerajaan Ujub, Semastak, Buria, Hasad, Dengki, dan Pinggir. Habis bangunan yang ada di sini. Bangunan Allah yang ada di sini habis tenggelam. Hanya tinggal jumlah. Nah, macam mana? Ini tidak berkawan, kita hanya seorang diri kita menantang 7 kerajaan itu. Alhamdulillah kalau kita besar takwa ini. Nah, itu. Kita akan dapat menyampaikan kekuatan 7 kerajaan ini. Tapi kita besar takwa. Kita akan mengusir yang 7 kekuatan ini. Tapi kita besar takwa. Nah, ini dia jalannya baiat ini. Tidak ada jalan yang lain. Coba usahakan jalan lain kalau ada untuk mengusir kekuatan ini. Supaya aman ini. Ini apa nih? Kalbu kita ini. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tanah apa ini? Memang kita daripada tanah. Tapi kalbunya tanah apa? Ini tanah surga Jannatul Firdaus ini. Tanah surga tingkat yang ke-6 kalbu kita ini. Coba bakar kalau bisa terbakar dia. Kan ini tanah surga. Nah, coba lihat orang-orang yang membakar manusia aja. Coba, apa yang tinggal? Ini. Kalbu ini tak bisa dimakan api. Hanya meja aja dia. Tapi yang terbakar tidak bisa. Karena ini tanah surga Jannatul Firdaus ini dijadikan oleh Allah. Nah itu, tanpa apa? Tanpa iman. Kenapa maka iman tidak ada? Coba. Kenapa maka tidak ada iman? Coba. Yang ada hanya kafir di dalamnya. Yang mana kafir? Ujub, Semastak, Buria, Hasad, Dengki, dan Pinggir, itu bukan kafir. Itu yang sudah dipastikan Allah isi neraka. Ini yang bertempat di sini. Nah, dari itu maka kita berjuang fisabilillah untuk mengusir kekuatan penjajah agama Allah. Nah, kalau dapat kita usir,
kekuatan penjajah yang ada di tanah yang baka ini, di tanah yang kekal ini, yang ada di sana bangunan rumah Allah. Macam manalah Allah nanti memberikan balasan kepada kita. Nah itu kita tunggu saja nanti balasan Allah. Jadi tidak ada mungkin yang dibalas oleh Allah hanya dalam surga. Nah gitu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah itu. Tidak ada balasan dari Allah, maka dipanggilnya kita. Nah, karena kita sudah mendapatkan jiwa yang tenang, maka dipanggilnya dengan hati yang ridha, dan aku terima dengan keridhaan, kata Allah. Maka dimasukkannya ke dalam gulungan hamba-hambanya yang baik, dan masuk ke dalam surga. Wadkhuli jannati, dan masuk ke dalam surga. Tidak ada balasan Allah, hanya masuk ke dalam surga. Nah itu, siapa yang dapat memenangkan perjuangan, mengusir penjajah yang ada di tanah tempat bangunan rumah Allah ini. Nah itu, maka diberikan Allah nafsu akiliyah, jiwa yang tenang. Nah itu, yang dijadikannya jangan dakhalal jannah. Jalannya. Nah, jadi kemudian Ibrahim langsung ajab berkurban, tidak ada lagi yang menghalangi. Ismail terus meletakkan tubuhnya di atas batu, siap untuk dikorbankan, untuk dijadikan tebusan, menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Maka Ibrahim melihat anaknya, tercengang dia. Dilihat oleh Ibrahim, anaknya itu cukup ikhlas menyerahkan diri kepada Allah. Maka Ibrahim bertanya, wahai anakku, ada yang kamu minta? Kata Ibrahim, ada yang enggak. Apa itu? 2. Nah, kamu ceritakan apa? Pertama, surban ayahnya kita belah. Maksudnya, tutup seluruh tubuh Ismail, jangan nampak, supaya ayahnya tidak anggan nanti melaksanakan perintah apa itu untuk menyembelih anak itu. Ya pula kata Ibrahim, cabutnya surbannya, tutupnya tubuh anaknya, tak nampak lagi. Satu lagi Ismail. Satu lagi di waktu ayahnya mencabut pedang nanti diucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, kuat-kuat. Maksudnya supaya Ismail tidak mendengar suara pedang itu keluar dari sarungnya, supaya Ismail tidak cacat. Keikhlasan menyerahkan diri kepada Allah untuk dijadikan tebusan menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Baiklah, kata Ibrahim, maka diucapkan rasanya mencabut pedang. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Lepas pedang dari sarungnya. Maka diletakkannya ke leher Ismail, pejamkannya matanya. Kemudian barulah dia menyerahkan kepada Allah. Bagaimana penyerahan Ibrahim? Bismillah, Allahumma hadza minka wa ilaika. Korban Ismail bin Ibrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Selesai penyembelihan. Terasa tangan Ibrahim kena darah, maka dia pun berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Di belakang Ibrahim. Terkejut Ibrahim, siapa yang mengaminkan doaku ini? Tidak ada yang menyesal, hanya aku dengan anakku sudah aku sembelih. Siapa yang mengaminkan doaku ini? Ibrahim, jangan diragukan lagi. Bukalah mata Ibrahim, cabut surban itu kembali. Maka Ibrahim membuka matanya, tetap surbannya masih tertutup. Cabutnya surban. Maka tergulinglah kambing kibas yang besar. Itu yang kena sembelih. Terkejut lagi Ibrahim, siapa yang punya pekerjaan? Nah, baru datang Ibrahim. Ya Ibrahim, ini pekerjaan Allah. Allah yang menebus diri Ismail dengan kibas ini. Karena yang diminta Allah bukan darah Ismail tertumpah di bumi Allah ini. Dan bukan daging Ismail yang dibagi-bagikan kepada fakir dan miskin. Yang diminta Allah, ya Ibrahim, niat ikhlasmu itu. Wah, terkejut itu langsung sujud ya.
Sujud. Sujud. Baru dipertunjukkan Allah rahasia sujud. Sesudah jumpanya rahasia sujud, baru bangun ya. Baru bangun. Tidak timpul lagi, tariknya tangan Ismail balik lagi ke Mekah. Nah, sampai di Mekah terus bangun Ka'bah. Berkeliling terus. Nah, di sini Ibrahim, di sana Ismail. Di sana Ibrahim, di sini Ismail. Putar terus. Tidak ada henti-henti. Siap Ka'bah, baru Masjidil Haram. Nah itu. Sudah siap Masjidil Haram, barulah timbul tanda. Nah, itu. Hijr Ismail dan makam Ibrahim. Itulah tandanya. Kalau cara kita stempel itu. Nah, itu bahasa asli bangunan Ibrahim dan Ismail. Itulah tandanya hijr Ismail dan makam Ibrahim. Bahwa tegak agama Allah di muka bumi ini. Tegak agama Allah di muka bumi ini, tapi tidak sempurna. Tidak sempurna. Begitu dahsyatnya sudah Ibrahim beserta Ismail melaksanakan pengorbanan menegakkan agama Allah, tapi tidak sempurna. Sempurnanya menunggu kedatangan Nabi kita Muhammad SAW ke Rasul ke-25. Jangan apa? Dengan perjalanan Nabi kita Muhammad SAW melakukan Isra dan Mi'raj menghadap kepada Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan suratul Fatihah, untuk mendapatkan salat 50 waktu sehari semalam, untuk mendapatkan panji-panji mensefatkan umat, untuk mendapatkan hijrah. Itu pemberian dari Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala 4 perkara. Itu yang diterima oleh Nabi kita Muhammad menghadap Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diceritakan di dalam Al-Quran oleh Allah, Masjidil Aqsa. Itu pertemuan Nabi dengan Tuhannya, Masjidil Aqsa. Maka turun Nabi masuk ke Masjidil Haram, baru sempurna agama Allah di muka bumi ini. Baru Nabi naik ke Jabal Qudus menjumpai sahabat dan umat, baru dia hijrah ke Madinah. Nah, itu yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dijadikan Allah contoh tauladan Nabi. Ibrahim beserta Ismail yaitu bapak agama. Jadi apabila kita tidak mengikuti ini, kita tidak beragama. Nah, itu. Jadi kita ikutilah perbuatan Ibrahim dan Ismail, baru kita punya agama. Nah, itu. Jadi selama ini bagaimana? Coba aja kita tanya. Kita punya agama atau belum? Nah, tapi kita banyak belum punya agama. Karena agama tidak dapat dibuku. Kenapa? Agama ini punya tebusan. Kita tebus dengan diri kita. Ikhlas kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kepada Allah, baru Allah berikan agama. Kalau tidak diberikannya. Yang dapat sebenarnya Islam. Islam betul. Mengucap 2 kalimat syahadat, salat 5 waktu sehari semalam, puasa pada bulan suci Ramadan, mengeluarkan zakat harta sampai nisa, melaksanakan ibadah haji. Betul. Tapi kata penjajah tadi ini orang bodoh. Karena tak beragama. Nah itu, ini orang bodoh. Itu orang tidak tahu sama haknya. Itu orang tidak tahu dengan dirinya. Ini yang dikatakan Sabda man arafa nafsahu, fakat arafa bahu, man arafa bahu fasadar jasad. Siapa yang mengenal dirinya, saja mengenal akan Tuhannya. Siapa yang mengenal Tuhannya, maka binasa dirinya. Itu. Itu maka Islam yang kita saksikan sekarang ini, bagaimana kenyataannya? Hancur berantakan. Ayo, caci mencaci sesama Islam, tuduh menuduh sesama Islam, salah menyalahkan sesama Islam, sakit menyakiti sesama Islam, bunuh membunuh sesama Islam. Agama luar ketawa, bertepuk melihat kelakuan umat Islam. Ini sebabkan apa? Disebabkan tidak punya agama. Orang yang tidak beragama tidak punya pegangan. Hanya Islam
Islam itu saja tak punya pegangan. Nah itu. Jadi apa pegangannya? Kalau orang yang beragama, ada dua. Pegangan orang yang beragama itu apa dia? Al-Quran, Al-Hadis. Itu pegangan orang yang beragama. Mana Al-Qurannya? Hablum minallah wa hublum minan nas. Arahkan hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama manusia. Nah, dari mana datang berantakan? Itu maka Islam tidak ada persatuan dan kesatuan persaudaraan. Tidak ada itu Islam. Sudah beragama kita baru ada persatuan dan kesatuan dan punya persaudaraan. Ini persatuan. Jadi bagaimana agama? Oh, agama lakum dinukum waliyadin. Itu kata Allah, agama itu kamu lah. Agama itu aku. Asal agama silakan masing-masing. Tapi namun sesama manusia. Arahkan hubungan. Kenapa? Karena Allah tidak berpisah dengan manusia. Dan manusia juga tidak bercerai dengan Allah. Kita musuhi manusia berarti musuhi Allah. Bagaimana? Aduh. Ini kita beragama, punya pedoman, mengarahkan hubungan kepada Allah, hubungan kepada sesama manusia. Maka Rasul lagi mengatakan, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang yang beriman bersaudara. Tidak berpilih bersuku, bangsa, keturunan. Siapa yang menang beriman? Itu saudara kita. Sayangilah dia. Menyayangi saudara itu otomatis menyayangi diri kita sendiri. Menyakiti saudara kita itu berarti menyakiti diri kita sendiri. Selamatkanlah saudara kita itu. Kalau dia sarankan, berarti kita menyelamatkan diri kita sendiri. Itu kata Rasul. Bagaimana? Di mana ada permusuhan? Di mana ada pergaduhan? Kalau sudah kita bersaudara, ya ada kan? Nah, akhirnya diingatkan lagi oleh Allah. Apa kata Allah? Wa ati'ullah wa ati'ur rasul ulul amri minkum. Itu kata Allah. Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, dan kepada pemimpin kamu. Nah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, tidak taat kepada pemimpin. Tidak betul. Nah, karena pemimpin itu adalah wujudnya Allah dan Rasul, itu pemimpin. Kalau tidak ada Allah dan Rasul, tidak ada pemimpin. Nah, itu. Jadi wujudnya Allah dan Rasul, itulah pemimpin. Jadi kita takut taat kepada pemimpin, otomatis kita mentaati Allah dan Rasul. Ini orang yang beragama. Jadi agamanya bagaimana? Sabda Rasul mengatakan, awaludin ma'rifatullah. Bermula awal agama mengenal Allah. Karena kepada Allah baru kita punya dapat awal agama. Mana Allah? Allah itu alif lam ha kalimahnya. Alif menunjukkan zat, lam pertama menunjukkan sifat, lam kedua menunjukkan ada asmanya, dan ha menunjukkan asalnya. Jadi katakan Allah itu ada zat, ada sifat, ada asma, ada apa. Kenal kepada empat martabat ini, baru kita mendapat awal agama. Belum sempurna agama. Berawal. Nah, ini agama. Nah, itu barulah datang Islam. Salat menjadi tiang agama. Puasa menjadi pintu agama. Zakat menjadi perhiasan agama. Haji menjadi kesentuhan agama. Jadi di mana ini didirikan tiang berada agamanya? Nah, tak ada kan? Tak ada. Itu maka kita didirikan tumbang, didirikan tumbang, didirikan tumbang. Salat kita itu. Karena tidak ada agamanya. Nih, sesudah kita serahkan diri kita dalam pelaksanaan baiat, baru kita diberikan Allah agama. Nah, itu. Kalau tidak diberikan, karena Allah memberikan agama dengan perintah. Nah, itu. Nah, jadi kemudian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam persyaratan menghadap kepada zat Allah untuk menyempurnakan agama Allah di muka bumi ini. Apa persyaratannya? Membedah dadanya, mengeluarkan kalbunya di sebelah kiri jantungnya, sebelah kiri dadanya.
Keluar mas jantung itu, di kepala jantung ada satu titik darah yang hitam. Itulah yang menjadi istana setan dan iblis. Menjadi zumrah di dalam kalbu kita. Itulah satu titik darah yang hitam. Nah itu yang dicungkil, dibuang oleh mereka Jibril, kemudian dicuci dengan air zam-zam dalam 3 kali pencucian. Sudah bersih, Jibril pergi ke dalam surga, mengambil 3 buah bajana. Apa bajana itu? Bajana itu benda yang dicintai oleh Allah. Apa isi 3 buah bajana itu? Isinya 7. Pertama ilmu, kedua iman, ketiga Islam, keempat sabar, kelima fikir, keenam nur, ketujuh hikmah. Ini yang dimasukkan ke dalam kalbu Nabi. Penuh kalbu Nabi dengan 3 buah bajana. Inilah perbakalan dia menghadap kepada zat Allah. Jangan mensucikan penyakit hati. Itu perbakalan. Syarat membersihkan penyakit hati, perbakalan mengisi 3 buah bajana. Barulah dia berangkat. Isra dari Makkah sampai ke Baitul Maqdis. Mi'raj naik ke langit, 7 lapis langit sampai Sidratul Muntaha. Munajat melewati alam nur 70.000 lapis. Bermusyahadah menghadap kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru dia mendapat suratul Fatihah umur kita. Jadi yang kedua, baru mendapatkan salat 50 waktu sehari semalam. Apa itu salat? Apa itu salat? Salat itu adalah kenyataan dari suratul Fatihah. Itu yang dia wujud Fatihah menjadi salat 50 waktu sehari semalam. Siapa itu Fatihah? Nah, sesudah menjadi salat 50 waktu sehari semalam, dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, salatan daimun. Ini salat yang tidak berkeputusan. Bukan inna salata kanat ala mu'minina kitaban mawquta yang 5 waktu, bukan. Ini untuk jasmani. Ini untuk nurani kita, untuk jiwa kita. Ini perbakalan jiwa kita untuk menghadap kepada zat Allah 50 waktu sehari semalam. Seada memiliki salat 50 waktu, berangkat kata Allah. Tidak terima. Inilah yang dikirim oleh Allah melalui Rasul kita. Perbakalan kita menghadap kepada zat Allah, salat 50 waktu sehari semalam yang tidak berkeputusan, diceritanya dalam Al-Quran. Kalau yang 5 waktu untuk jasmani, tidak dia kepada Allah. Dia ulat asalnya minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dia yang dijadikan Allah dari tanah, dia pulang ke tanah. Itulah yang dibawanya 5 waktu sehari malam. Ini kita kosong. Ada apa yang kita bawa pulang? Untuk jasmani sudah, tapi untuk nurani kita, jiwa kita yang pulang kepada Allah. Nah, ini banyak kita tak ada perbakalan pulang. Ini cuma kebanyakan arwah-arwah kita yang pulang menghadap hadirat Allah. Nah itu, coba kita lihat nanti. Nah itu alam mukasafahnya. Nah itu, kasihan kita menengok umat Islam yang terdahulu dan yang akan datang. Nah kalau tidak punya perbakalan, nah ini yang dimaksud oleh Allah untuk tauladan. Nah itu. Nah jadi kemudian yang 3 buah bajana inilah yang tinggalkan oleh Rasulullah di muka bumi ini. Dijadikannya pusaka. Ini maka diwajibkan oleh Rasul, tiap-tiap umat itu menuntut pusaka. Yang ditinggalkan oleh Rasul, maka terjaminlah keselamatan dia di dunia dan di akhirat. Apa pusaka yang ditinggalkan oleh Rasul? Isi kalbunya, bukan hasil usahanya. Kita meninggalkan pusaka hasil usaha. Muhammad tidak. Kalau hasil usaha kita tinggalkan hanya untuk berebut anak cucu. Nah itu untuk bergaduh aja dia. Tetapi kalau ini sekarang, nah itu yang ditinggalkan oleh Rasul menjadi pusaka. Rebutlah sebanyak-banyaknya. Tak ada yang bergaduh enggak? Itu ambillah sebanyak-banyaknya pusaka Rasul ini. Inilah harta Allah. Nah itu, ini harta Allah. Jadi jangan pusaka Rasulullah dengan harta Allah. Terus kita pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah gitu. Melaksanakan perjalanan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk menghadap irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Itu untuk menghadap kehadrat zat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang rida dan diterima dengan keridaan.
Nah, jadi kalau sudah Allah ridha kemana ditempatkan, atau ada tempat yang lain, wadah jam nanti. Karena dalam ridha Allah orang mendapatkan surga. Allahumma inna nas'aluka